Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita, yakni tentang soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama, ini contoh soal ya, terkait tentang bilangan bulat. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. C itu dibaca Celcius ya. Pada siang hari suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Ya. Berapa derajat Celcius? Selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari. Jadi untuk menjawab ini, ingat saja ini kata selisih ya adik-adik. Jadi kalau kata selisih tinggal kita kurangkan saja, angka yang terbesar kurang yang terkecil. Jadi tinggal kita kurangkan. Nah, yang ini 37 derajat. Nah, yang pangkat 0 itu dibaca derajat ya, Celcius. C nya ini, mohon maaf jelek, saya hapus dulu. Nah, C Celcius kurang ini 25 derajat Celcius, gitu ya. Jadi ingat, kalau selisih tinggal kita kurangkan saja ya. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini tinggal kurangkan biasa. 37 kurang 25, angkanya saja yang kita kurangkan. 37 kurang 25, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12 ya, derajat Celcius. Sehingga perbedaan atau selisih suhu udara kota Surabaya baik siang dan malam hari adalah 12 derajat Celcius ya. Ingat kata selisih ya, jadi tinggal kita kurangkan saja, angka besar kurang yang kecil. Bisa ya? Oke, untuk contoh yang pertama ya. Selanjutnya kita masuk soal yang kedua. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin adalah negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin adalah 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Ya, perbedaannya. Jadi, untuk nomor 2 juga ini adik-adik, tinggal adik-adik kurangkan saja, karena yang ditanyakan hanya perbedaannya ya. Jadi tinggal adik-adik kurangkan dari yang akhir ini ke awal ya. Kenapa? Karena suhu awalnya ini waktu di lemari pendingin atau misalnya di kulkas negatif 2 ya. Kemudian setelah dikeluarkan dari kulkas atau lemari pendingin, suhunya naik ya, 16 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan perbedaan suhunya, nah, sebelum dan sesudah. Ini sama saja dengan kita kurangkan ya. Jadi cara penyelesaiannya sama dengan contoh yang pertama tadi. Tinggal kita kurangkan 16 derajat Celcius ya, kurang ya. Yang ini negatif ya. Karena dia negatif, kita buka kurung ya, kita berikan tanda kurung. Negatif 2 derajat Celcius. Bisa ya adik-adik? Nah, langkah selanjutnya ya, untuk pengurangan seperti ini ya, bilangan bulat sudah saya jelaskan pada materi yang tentang pengurangan juga ya. Kalau dia sama tanda yang kita kurangkan, maka dua tanda ini bagaimana? Kita ganti menjadi satu tanda, yaitu menjadi tanda tambah ya. Kalau dia berbeda tanda, misalnya positif atau tambah dengan kurang atau positif dengan negatif, maka hasilnya dua tanda itu kita ganti menjadi tanda
negatif, atau satu tanda yakni tanda negatif. Karena ini sama tanda, maka kita ganti menjadi tanda positif ya. Jadi ini kita tulis ulang, 16 derajat Celcius ya. Jadi dua tanda ini kita ganti menjadi satu tanda, yaitu tanda tambah ya. Kemudian ini 2 derajat Celcius. Bisa ya? Nah, setelah itu tinggal adik-adik jumlahkan biasa. 16 tambah 2 berapa? Hasilnya 18 ya. Jadi kita tulis ulang, satuannya derajat Celcius. Selesai. Bisa ya? Oke, jadi untuk contoh nomor 2 atau soal nomor 2 ini, adik-adik juga tinggal kurangkan saja. Kalau yang ditanyakan hanya perbedaan suhu dari yang sebelum dan sesudah, tinggal adik-adik kurangkan. Sama penyelesaian dengan yang pertama tadi. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. Setiap satu pak batang ballpoint, nah maksudnya setiap satu pak yang dia beli isinya adalah 12 batang ballpoint. Nah, seluruh ballpoint yang dibeli ya oleh Pak Guru Dayu tadi akan dibagikan kepada 36 siswanya ya, 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? Bisa ya? Jadi untuk yang ketiga ini adik-adik harus bisa memahami maksud dari soal. Nah, oke, kita kerjakan sama-sama. Pertama, Guru Dayu memiliki ya 144 batang ballpoint. Jadi dia mempunyai awalnya 144 batang ballpoint, atau misalnya pulpen ya, maksudnya ini. Kemudian dia membeli lagi. Kalau membeli berarti tanda tambah ya. Membeli lagi 3 pak. Jadi kita tulis 3 gitu ya. 3 pak batang ballpoint. Ingat, setiap paknya, setiap pak yang dia beli itu isinya ada 12 batang ballpoint lagi. Setiap pak. Ya. Karena dia membeli 3 pak, maka tinggal kita kali 3 kali 12. Bisa ya? 3 kali 12. Jadi saya ulangi, dia membeli 3 pak batang ballpoint. 3 pak yang dia beli. Setiap satu pak isinya ada 12. Nah, kalau 3 pak berapa? Jadi tinggal kita kalikan 12 ya. Jadi kita kali 12. Gitu ya? Oke. Nah, seluruh ballpoint akan dibagikan ke 36 siswa. Jadi semuanya ini ya, ballpoint yang baik yang pertama yang Pak Guru punya ya, dengan yang dia beli itu semuanya dia akan bagikan kepada 36 siswanya ya. Jadi tinggal kita bagi 36. Tapi sebelumnya ini kita dalam kurungkan ya. Kenapa dalam kurungkan? Karena ini yang duluan kita selesaikan dulu ya. Setelah itu kita tinggal bagi di 36 siswa. Jadi kita bagi dengan 36 ya. Bisa ya? Nah, jadi begitu cara memahami soal ceritanya. Nah, setelah itu adik-adik, nah kalau yang di dalam kurung yang ini yang dulu kita selesaikan ya. Nah, lanjut 144 tambah 3 kali 12. Nah, kalau seperti ini jangan yang ini yang kita tambahkan. 144 tambah 3, salah. Jadi karena kali dengan tambah ya, yang lebih tinggi tingkatannya adalah perkalian, maka ini duluan kita selesaikan ya. Jadi 144 tetap kita tulis 144 gitu ya. Nah, tambah jadi ini yang kita selesaikan kali ya. 3 kali 12 berapa? Hasilnya 36 gitu ya. Kemudian kita
tulis lagi bagi 36. Oke. Bisa ya adik-adik? Oke. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan yang ini. 144 tambah 36 berapa? Hasilnya adalah berapa? 100. Ini berapa? Nah, jadi 180 ya. 44 tambah 36 80 ya. Jadi 180. Jadi bagi dengan 36. Bisa ya? Oke. Nah, berapa 180 bagi 36? Nah, jadi saya masukkan di sini ya. Nah, jadi kita bagi 180 bagi 36. Nah, jadi pembagiannya sama. Bagaimana caranya? Jadi kita bagi 180, kita tulis begitu ya. Bagi dengan 36. Gitu. Nah, caranya kita mencari perkalian yang hasilnya sama dengan 180. Nah, kita cek misalnya, kita ambil angka yang mudah. Misalnya kita ambil 4 lah. Nah, berapa kalau 4? Jadi kita kalikan ya. 6 kali 4 berapa? Atau 4 kali 6? 24. Tulis 4, ingat 2. 4 kali 3 atau 3 kali 4 berapa? 12 ya. Tambah 2, 14. Gitu ya. Oh, kita cek atau kita lihat 144 ini 180. Oh, masih jauh ya. Jadi jangan kita ambil 4, kita ambil lagi angka 5. Kita tes lagi ya. 36 kali 5. Jadi kita kali ulang lagi. 5 kali 6 atau 6 kali 5 berapa? Hasilnya berapa? 30 ya. Tulis 0, ingat 3. Nah, sekarang 5 kali 3 berapa? 15 ya. Atau 3 kali 5 sama saja 15. Ditambah 3 hasilnya 18 ya. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata ini sama, 180, ini 180. Jadi yang kita ambil adalah 5. Kenapa? Karena pas hasilnya 180. Jadi ini kita tulis 5. Jadi tinggal kita kali 36 kali 5, hasilnya ini ya, 180. Ya, jadi ya, setelah itu tinggal kita kurangkan. 180 kurang 180, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi, ya adik-adik, 180 bagi 36 hasilnya adalah 5. Ya. Gitu ya. Nah, sehingga masing-masing siswa mendapatkan batang bolpoin adalah 5 batang ya. Begitu ya. Oke. Jadi intinya nomor 3 ini adik-adik harus bisa pahami maksud soalnya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada soal yang terakhir atau soal yang keempat. Nah, soal keempat ini perhatikan juga. Ini juga semacam analisa ya adik-adik. Adik-adik harus pahami betul maksud dalam soalnya. Skor pada kompetisi matematika ya, adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Nah, poinnya 4 ya. Selanjutnya 0 untuk setiap soal yang tidak dijawab. Nah, 0 untuk setiap soal yang tidak dijawab. Dan negatif 1 atau dikurangi 1 untuk setiap jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah sebanyak 5 soal. Pertanyaannya, berapa skornya Siti? Ya, bisa adik-adik? Nah, untuk nomor 4 ini, nah cara menjawabnya, adik-adik harus mengerti dulu aturan dari kompetisi ini, ya. Seperti apa? Nah, aturan dari kompetisi ini. Nah, jadi saya tulis saja untuk memudahkan adik-adik, ya. Pertama, nah ini benar 4 untuk setiap jawaban yang benar. Jadi saya tulis kalau dia jawabannya benar, ya,
maka skornya berapa? Nah, kalau benar skornya adalah 4. Ya, selesai di soal ya. Selanjutnya kalau 0 untuk soal yang tidak dijawab. Nah, berarti kalau soal yang tidak dijawab, nah, satu saja tidak dijawab. Soal yang tidak dijawab maksudnya, oke. Berapa nilainya? Adalah 0. Gitu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya, dan negatif 1 untuk setiap jawaban yang salah. Berarti kalau dia menjawab salah, maka poinnya adalah negatif 1 atau dikurangi 1. Jadi kalau dia jawaban salah, maka poinnya adalah dikurangi 1 atau negatif 1. Bisa ya? Nah, ini adik-adik harus pahami dulu ya. Jadi kita uraikan dulu maksud dari aturan kompetisinya ini. Nah, setelah itu, tinggal kita lihat soalnya. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal. Jadi Siti tidak menjawab 6 soal. Jadi ada soalnya sekitar 50. Nah, Siti tidak menjawab soal 6 nomor. Begitu ya. Nah, kemudian Siti menjawab salah 5 soal lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi ini saya bagi begitu ya, untuk memudahkan. Dari 50 soal yang diberikan, jadi kalau dia 50 soal, start dari 50. Gitu ya, untuk memudahkan. Ada 50 soal ini. Siti tidak menjawab 6 soal, jadi kita harus kurangi 6. Karena dia tidak menjawab 6 soal, ya. Tujuannya harus kita mencari jawaban yang benar, karena di sini tidak ada jawaban yang benar ya. Karena poinnya jawaban yang salah, poinnya 0. Kalau salah negatif 1, kalau tidak jawab poinnya 0. Kalau yang benar belum ada di sini ya. Nah, jadi tujuannya inilah yang kita akan kurangkan. Nah, sehingga pertama kita kurangi 6 sesuai petunjuknya. Siti tidak menjawab 6, jadi kita kurang 6. Gitu ya. Nah, jadi saya kasih keterangan saja, 6 ini dia tidak jawab. Tidak dijawab soal, tidak jawab soalnya. Tidak dijawab. Oke. Maksudnya tidak menjawab soal ya. Nah, jadi kita kurangi 0 kurang 6. Bisa nggak? Tidak bisa ya. Jadi 0-nya ini pinjam 1 di sini. Sehingga 0-nya ini menjadi 10 ya. Gitu. Bisa ya? Nah, begitu cara pengurangannya. 10. Nah, ini sudah menjadi 10. 10 kurang 6 hasilnya 4 ya. Nah, sekarang 5-nya ini kan sudah dipinjam 1 oleh 0 ini. Nah, jadi ini 5-nya ini sisa menjadi 4. Begitu ya. Sehingga 4 kurang tidak ada, hasilnya juga tetap 4. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, sekarang lanjut ya. Dan menjawab salah 5 soal. Nah, pertama dia tidak menjawab 6 soal. Nah, jadi kita kurangi 6. Kemudian lagi dia menjawab salah sebanyak 5 soal. Nah, jadi kita kurangi 5 lagi. Gitu ya adik-adik. Ini tujuannya untuk memudahkan. Nah, ini saya kasih keterangan, ini jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawaban salah ya. Jadi ada 5 nomor. Jadi kita kurangi lagi. 4 kurang 5 bisa nggak? Nah, tidak bisa ya. Jadi pinjam 1 di sini ya, atau puluhan. Jadi di sini sudah menjadi 14. Bisa ya? Nah, jadi saya kasih warna lain saja untuk memudahkan. Jadi saya kasih 14 di sini. Nah, jadi kan 4-nya ini kalau kurang 5 tidak bisa kan? Karena lebih kecil 4-nya. Jadi pinjam 1 di sini. Ini sudah menjadi 14. Sehingga 14 kurang 5 berapa? 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 Oke, 14 kurang 5 hasilnya 9. Nah, di sini 4-nya tadi, diambil 1 oleh di sini kan? Nah, jadi 4-nya ini sudah tidak ada, tinggal menjadi berapa? Nah, menjadi 3. Jadi 1 tulis 3 di situ ya. Sehingga 3 kurang tidak ada. Nah,
Jadi langsung masuk adalah 3. Ya, gitu ya. Jadi 39 jawaban apa? Inilah 39 ini adalah jawaban yang benarnya. Maaf salah. Tadi saya hapus dulu jawaban yang benar. Nah, oke. Ya, bisa ya? Nah, sekarang kita sudah dapatkan jawaban yang benar ini adalah 39. Jawaban yang salah dia ada 5, jawaban yang tidak jawab ada 6 nomor. Ada 6 soal atau 6 nomor. Nah, sehingga dari sini ketika kita sudah mengetahui jawaban yang benar, maka kita dapat mengetahui berapa skor Siti. Ya, berapa skornya? Nah, jadi di sini saya bagi ya untuk memudahkan. Nah, kita tulis saja atau kita selesaikan langsung. Pertama yang tidak dijawab, ya, ada 6 soal kan? Jadi kita tulis 6. Saya kasih dalam kurung saja untuk memudahkan. 6 dikali dengan, karena tidak dijawab itu, kalau tidak menjawab skornya adalah 0 ya. Jadi kita kali 0. Gitu ya. Tutup kurung, tambah. Ini untuk mencari skor Siti. Gitu cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kemudian 5 jawaban yang salah. Jadi kita tulis lagi. Ini ya, 5 jawaban yang salah. Jadi kita tulis 5. Nah, jadi saya buka kurung lagi supaya mudah. Kali dengan jawaban yang salah. Ingat, kalau jawaban yang salah, ini berarti dikurangi 1 ya. Atau kita kali dengan negatif 1. Jadi kita kali dengan negatif 1. Oke, saya kasih dalam kurung supaya memudahkan ya. Oke, kemudian selanjutnya tambah. Terakhir jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar ada 39. Jadi kita tulis lagi dalam kurung 39 kali dengan, kalau benar poinnya berapa? 4 ya. Jadi kita, kalau jawaban yang benar jadi poinnya 4. Jadi kita kali dengan 4. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, sangat mudah. Jadi ini tambah ya, ini tambah, bukan kali. Nah, setelah itu adik-adik tinggal kita selesaikan. 6 dikali 0 hasilnya 0. Ini tambah 5 kali negatif 1. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi kita tulis begini. Negatif 5 kali negatif 1 hasilnya berapa? Negatif 5 ya. Bukan negatif 1, negatif 5. Oke. Nah, ini tambah 39 kali 4 berapa? Nah, jadi kita kali. Untuk memudahkan saya kali saja di bawah ya. 39 kali dengan 4. Nah, begini cara perkaliannya. Jangan dilupa adik-adik. 9 kali 4 36. Tulis 6, ingat 3. 3 kali 4 12. Atau 4 kali 3 sama ya. 4 kali 3 12. 12 tambah 3 berapa? 15. Jadi kita tambah. Kita tulis 15. Sehingga hasilnya 156 ya. Oke. Jadi 39 kali 4 hasilnya 156. Bisa ya adik-adik? Oke. Nah, sekarang kita tulis ulang lagi 0 tambah kurang. Nah, dua tanda ini plus dengan negatif. Nah, berbeda tandanya kan? Jadi kita ganti menjadi satu tanda, yakni tanda kurang. Nah, kalau tadi kan yang contoh yang kedua tadi sama tanda, jadi kita ganti tanda tambah ya. Ini karena ini beda tanda, kita ganti dua tanda ini dengan yang ini menjadi satu tanda, yaitu tanda kurang. Nah, kita tulis lagi 5 gitu ya, tambah 156. Bisa ya adik-adik? Oke, mudah sekali.
Nah, sekarang 0 kurang 5. 0 kurang 5. Berapa? Nah, ingat, kalau 5 kurang 0 hasilnya 5. Tapi kali 0 kurang 5 hasilnya berapa? Negatif 5. Oke. Gitu ya. Nah, adapun pengurangan ini silakan adik-adik cek kembali materi tentang pengurangan bilangan bulat. Kalau angka yang kecil mengurang angka yang besar, hasilnya pasti negatif. Kemudian ini tambah 1, 5, 6. Ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Negatif 5 ditambah, tambah ini ya. Negatif 5 ditambah 156. Negatif 5 ditambah 156. Hasilnya adalah berapa? 151. Gitu ya, adik-adik? 151. Kenapa? Nah, ingat lagi materi yang pernah saya ajarkan kemarin tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, caranya seperti ini adalah pertama kita lihat tandanya, ya. Lihat, mohon maaf, bukan tandanya, kita lihat angka mana yang besar, 5 atau 156. Yang besar adalah 156. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat tanda yang melekat pada angka yang terbesar. Tandanya ini adalah tanda apa? Positif ya. Yang melekat pada angka 156. Positif. Nah, karena dia positif maka hasil akhirnya pasti positif. Ya, selanjutnya yang ketiganya adalah kita kurangkan angka yang besar kurang yang kecil. Jadi tinggal kita kurangkan 156 kurang dengan 5. Hasilnya 151. Bisa adik-adik? Bisa ya? Nah, sehingga skor dari Siti itu adalah 151. Jadi untuk memahami lebih lanjut lagi tentang ini nanti dipelajari kembali tentang materi penjumlahan bilangan bulat. Bisa ya adik-adik? Nah, sehingga jawabannya atau skor secara keseluruhan, skornya Siti adalah ini, 151. Bisa ya? Jadi intinya untuk nomor 4 ini adik-adik, pertama adik-adik harus uraikan dulu jawaban yang benarnya, berapa skornya, jawaban yang salah berapa, kemudian jawaban yang tidak dijawab. Ini ya. Ini. Yang ini adik-adik. Nah, setelah adik-adik uraikan, tinggal cek ada berapa jumlah soal. Nah, inilah yang adik-adik kurangkan tadi. Kurangkan, kalau misalnya jawaban yang tidak jawab dikurangkan, setelah itu yang jawaban yang salah dikurangkan, kemudian jawaban yang terakhir adalah jawaban yang benar. Bisa ya? Nah, setelah itu adik-adik tinggal adik-adik selesaikan. Caranya kita kalikan. Nah, mengalikan dengan uraian yang tadi, yang ini syaratnya untuk kompetensinya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 151. Bisa ya adik-adik? Oke, sangat mudah. Jadi intinya untuk soal nomor 4 ini adik-adik harus banyak latihan, harus pahami sehingga adik-adik mudah dalam menjawabnya. Bisa ya? Nah, jadi intinya pelajari semua jenis soal yang telah saya berikan, ditonton terus secara berulang-ulang. Insya Allah dengan adik-adik menontonnya maka adik-adik akan mudah dalam memahami setiap soal yang atau tugas yang diberikan nanti. Bisa ya? Baik, untuk lebih jelasnya saya berikan tugas kepada adik-adik. Nah, tugas ini ada sekitar 2 nomor ya. Adik-adik silakan kerjakan di buku catatan adik-adik, kemudian hasil akhirnya adik-adik kemudian dikirimkan ke saya ya. Oke. Nah, tugas yang ke-9 ya. Saya kira hanya ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.